Berbagai modus penipuan terus berkembang seiring dengan intensitas belanja online lewat marketplace dan juga media sosial belakangan ini. Tak jarang oknum-oknum tidak bertanggung jawab atau para penipu sengaja berpura-pura sebagai penjual di toko online. Seperti kasus yang baru-baru ini terjadi dari seorang perempuan bernama Anita Feng yang membeli genting seharga 28,7 juta rupiah di salah satu e-commerce. Namun kasus ini berujung duka karena genting atau barang tak kunjung sampai, namun uang transaksi harus hangus. Salah satu e-commerce yang sedang ramai dibicarakan warganet akibat adanya transaksi yang hangus nilai 28,7 juta rupiah dan barang belum sampai ke pembeli. Berdasarkan tangkapan layar yang beredar di internet, konsumen dengan akun Anita Feng membeli genting senilai 28,7 juta rupiah pada 14 Februari 2023. Esok harinya ada keterangan bahwa barang sudah sampai, namun kenyataannya barang belum sampai dan konsumen mengajukan komplain melalui aplikasi. Pada 16 Februari 2023, komplain dan toko hilang dan uang tersebut sudah tersalurkan ke toko. Anita pun menyayangkan hal ini sehingga menduga transaksi di e-commerce tersebut tidak aman hingga ada peretas. Kami pun berkesempatan untuk bertanya secara langsung terkait dengan kronologi kejadian ini. Jadi gini Bu, ini kita tanggal 14 kan order, tanggal 15 kan kami komplain, tanggal 16 kami cek komplainnya masih ada. Ternyata komplain kan terlepas diri tanggal 16 di jam 7 malam. Tanggal 17 ketika kami mengecek, itu kan komplainnya hilang tuh gitu ya, dan uang terlilis itu tadi jam 7 malam tanggal 16. Nah bersamaan dengan itu hilang semua Bu, gitu. Jadi mulai dari etalase tokonya hilang, review dari sebelumnya hilang gitu ya, termasuk transaksi pembelian sebelumnya hilang Bu, kayak gitu. Jadi yang sebelumnya tokonya itu etalase banyak dan profesional, ada pembelian-pembelian histori dari yang sebelumnya gitu ya, lalu juga ada review-reviewnya, lalu juga histori transaksi itu semuanya hilang Bu, seperti itu. Oleh karena itu kami adalah akun Diamond dari Tokopedia. Nah, oleh karena itu saya personal dari lubuk hati yang terdalam sangat yakin kalau Tokopedia tidak akan menyia-nyiakan atau mengabaikan customer yang sangat loyal selama 7 tahun berturut-turut nih terhadap Tokopedia gitu ya. Dan kami yakin bahwa Tokopedia itu mau dan juga sanggup untuk menyelesaikan masalah genteng Kanmuri di 28.700.000 ini gitu ya. Cuman ya kami mohon dibantu jangan terlalu lama, karena apa gitu ya. Ini kan menyangkut bajaringan yang udah dipasang gitu ya. Kalau gentengnya terlalu lama dipasang kan nanti alufoilnya rusak semua kayak gitu ya. Dan ini juga menyangkut pembayaran dari tukang-tukang semuanya gitu ya. Karena kalau genteng selesai dipasang, lalu jadi ada budget untuk pembayaran tukang-tukang. Kalau chatting balas ada nggak? Ada. Telepon pernah ada nggak? Oh iya, tanya kronologis sudah kami ciptakan ada gitu ya. Kalau yang mencari solusi sudah ada belum? Belum ada. Sampai saat ini kami belum disolusikan juga. Tapi saya sih tetap percaya ya bahwa Tokopedia sih tidak akan menyia-nyiakan customer yang sangat loyal, dan saya percaya kalau Tokopedia mau dan pasti sanggup untuk mensolusikan masalah ini gitu. Merespons hal ini, Senior Vice President of Sales Operation and Product Tokopedia, Rudy Dalimunte menjelaskan bahwa Tokopedia tidak menemukan adanya kesalahan sistem serta berupaya memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna dalam bertransaksi. Ibu Anita melakukan pembelian genteng senilai 28 juta pada tanggal 14 Februari 2023 dengan menggunakan pengiriman same day dengan motor. Nah, pesanan Ibu Anita juga terselesaikan secara otomatis. Hal ini terjadi karena memang waktu konfirmasinya sudah kita berikan nih 2 kali 24 jam sesuai dengan SLA sistemnya kita, itu terlewati dan kami tidak menemukan adanya komplain diajukan oleh Ibu Anita pada rentang periode tersebut gitu. Jadi setelah berkoordinasi dengan tim terkait juga, Tokopedia tidak menemukan adanya kesalahan di sistem. Apabila kasus ini dibawa ke ranah kepolisian gitu ya, pemanfaatan data pengguna
yang dilakukan oleh Tokopedia oleh pihak Resnas itu akan kami lakukan lebih lanjut nih. Jadi harus ada laporan polisi dulu, nanti dari pihak penegak hukum akan melakukan koordinasi dengan kami, dan dari sana untuk data-data akan kami persediakan. Kita melakukan juga pemeriksaan penjual gitu ya, sehingga dari pendaftaran akun gitu ya sampai informasi lebih lanjut untuk detail penjual di official store juga. Jadi meskipun kami di Tokopedia bersifat UGC atau user generated content, di mana setiap penjual bisa mengunggah nih produknya secara mandiri, aksi kooperatif bersama mitra strategis kami pun juga senantiasa kami lakukan untuk menjaga aktivitas di platform Tokopedia itu juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai contoh nih Mbak Sania, kita juga bekerja sama BPOM gitu ya untuk menjaga kualitas dan keamanan jual beli produk obat dan makanan, dan juga dengan pihak Kementerian Perdagangan untuk penjualan produk sembako, dan juga untuk pemegang hak kekayaan intelektual untuk memperkuat perlindungan HKI di Indonesia. Lewat IDEA ini kita juga menjalin hubungan nih untuk bertukar informasi teknologi terkini gitu ya, untuk bisa mengantisipasi ada kejahatan cyber di platform online seperti e-commerce. Jadi memang secara aktif ada di asosiasinya e-commerce Indonesia atau IDEA. Anita Feng bukanlah satu-satunya yang mengalami kasus penipuan belanja online seperti di platform e-commerce atau marketplace. Berbagai kasus serupa telah terjadi sejak beberapa tahun silam. Contohnya, Grab Toko yang menjadi viral di publik lantaran melakukan penipuan terhadap konsumen pada tahun 2021. Kejadian tersebut bermula dari keluhan sejumlah konsumen di media sosial setelah membeli barang di Grab Toko. Rupanya, barang yang sudah dibayar mengalami keterlambatan pengiriman hingga berhari-hari. Salah satu konsumen yang mengeluhkan hal ini adalah ADD Chart Kurniawan. Ia menyatakan telah membeli 2 ponsel pintar di Grab Toko berupa Samsung Galaxy A51 seharga 2,34 juta pada 29 Desember 2020 dan Apple iPhone 12 Pro Graphite seharga 12,1 juta pada 3 Januari 2021. Aduan muncul karena pelanggan tak kunjung menerima barang yang mereka beli, sedangkan uang yang keluar dalam transaksi pun tidak kembali. Dugaan penipuan menguat setelah diketahui Grab Toko bukan merupakan bagian dari Grab Indonesia. Dari kasus itu, total kerugian yang dialami pelanggan ditaksir mencapai 17 miliar rupiah. Setelah kasus terkuak, media sosial dan situs Grab Toko langsung tidak bisa diakses. Bahkan kantor fisik Grab Toko yang disebut-sebut berada di kawasan Rasuna Said sudah kosong. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mencatatkan terdapat 1.730 konten penipuan sepanjang Agustus 2018 hingga 16 Februari 2023. Sedangkan kerugian akibat konten penipuan tersebut mencapai 18,7 triliun rupiah sejak 2017 hingga 2021 silam. Lantas bagaimana dengan aduan para pembeli yang kecewa terhadap penipuan yang dilakukan oleh para toko online? Ya, saat ini saya sudah bersama secara daring dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Rizal E. Halim dan juga Ketua Pengurus Harian Yayasan Konsumen Indonesia Tulus Abadi. Baik Pak Rizal dan Pak Tulus, saya langsung ke pertanyaan pertama saja. Bagaimana tanggapan YLKI dan BPKN terkait maraknya kasus penipuan toko online di e-commerce? Ya nggak boleh lah platform e-commerce melepaskan tanggung jawabnya kepada pelapak ya atau toko yang sudah bergabung di platform mereka. Nggak bisa dilepas tanggung jawab itu. Tanggung jawab itu melekat pada penyedia platform. Nah ini yang kita sebut yang namanya strict liability. Jadi meskipun itu adalah kan setiap e-commerce itu di dalamnya yang marketplace di dalamnya adalah toko-toko pelapak ya. Tetapi untuk bisa masuk ke marketplace itu, ke platform itu, kan ada proses verifikasi yang dilakukan oleh e-commerce tersebut. Tidak semuanya bisa masuk semudah, segampang, ini kan enggak kan? Nah ini artinya kalau mereka punya screening yang baik, yang selektif, tentunya tidak akan ada kecolongan bagi platform untuk memposting atau mengizinkan
toko online yang bermental penipu atau punya niat untuk menipu. Apakah terdapat risiko bahwa penipuan dilakukan oleh sindikat? Kami pernah tahun 2017-2018 itu ada sindikat di oknum yang mengatasnamakan toko ya, pelapak ya, yang memanfaatkan itu macam-macam ya, memanfaatkan bonus, memanfaatkan program-program dari e-commerce, kemudian itu fiktif ya transaksinya. Itu pernah sekali seperti itu. Tapi itu yang rugi adalah platform e-commerce-nya. Jadi bukan konsumennya. Tapi sindikat itu ada seperti itu. Kalau sindikat yang merugikan konsumen, ya kita belum bisa mengambil keputusan ya. Misalnya satu toko dengan rating yang bagus, tapi kemudian itu di-endorse oleh toko-toko yang lain atau individu-individu yang sudah di-set ya. Jadi kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, atau terjadi resiko, maka platform e-commerce itu harus sudah bisa menyiapkan contingency plan atau rencana mitigasi ya, termasuk ketika terjadi hal yang seperti tadi penipuan dan sebagainya. Jadi platform harus bisa ikut terlibat di dalamnya dan tidak bisa melepaskan tanggung jawab itu. Ya, kalau saya menduga memang ada sindikat dan itu memang tidak hanya berkedok di toko online, tapi juga di berbagai platform yang lain ya, apakah itu di media sosial ataupun di WhatsApp atau platform-platform yang lain. Sejauh ini berapa total laporan ataupun nilai kerugian yang datanya dimiliki oleh YLKI dan juga BPKN? Laporan ke BPKN untuk tahun ini ada sebanyak 20 ya. 20 ya. 20 untuk e-commerce ya, untuk Januari Februari ya. Ada 20 case untuk e-commerce. Kalau tahun 2022 itu ada 196. Ya, kalau dari sisi data pengaduan konsumen yang 5 tahun terakhir, memang pengaduan masalah e-commerce itu menduduki rating kedua dan ketiga, ya, bahkan pernah rating ke-1 dari total komoditas yang diadukan oleh konsumen. Nah, ironisnya dari pengaduan masalah e-commerce itu yang dominan dikeluhkan oleh konsumen adalah menyangkut barang yang tidak sampai tersebut. Jadi konsumen sudah membeli barang tersebut dan sudah membayar, uang sudah diberikan, ternyata barang yang dibeli itu tidak sampai. Jadi kalau melihat karakter kasusnya, justru inilah yang sangat kita khawatirkan dan kita waspadai, bahwa keluhan konsumen yang ada di e-commerce itu justru barang yang dibeli tidak sampai. Jadi barangnya tidak sampai dan uang hilang. Kemudian yang kedua, keluhan yang juga signifikan adalah barang yang dipesan itu tidak sama sampainya ke tangan konsumen. Ini juga menjadi keluhan yang tidak bisa dianggap sepele gitu. Nah, ini menunjukkan ada masalah-masalah yang sangat serius, khususnya ketika barang itu tidak sampai dan uang konsumen hilang. Ini tanggung jawab renteng dari para pihak ya, baik itu si penipu itu sendiri secara pidana, secara perdata, dan juga pengelola platform digital yang bergelut di industri e-commerce. Berdasarkan data dari BKPN, terdapat total 1.136 pengaduan masyarakat untuk sektor e-commerce. Sedangkan memang tren untuk pengaduan masyarakat ini dari sektor e-commerce memang paling tinggi, yakni di kisaran peringkat 3 besar selama 5 tahun terakhir. Sementara itu, berdasarkan data dari YLKI, ini mencatatkan bahwa permasalahan belanja online terbesar jatuh kepada untuk permintaan pengembalian uang atau refund, kemudian juga pengaduan untuk barang tidak sesuai, lalu juga pembatalan sepihak dan barang tidak diterima. Dengan demikian, konsumen memang dituntut untuk menjadi smart buyer dengan melakukan cek dan juga recheck sebelum membeli barang di toko online.
Yang tentunya pertama-tama adalah dengan melakukan pengecekan tentang reputasi penjual, kemudian juga ulasan produk dan juga membandingkan harga produk dengan beberapa toko sekaligus. Lalu juga mengecek syarat dan ketentuan yang berlaku di e-commerce atau marketplace tertentu. Tentunya dengan contoh tadi adalah yang pertama dengan tidak melakukan pembayaran atau transfer ke penjual secara langsung dan juga di luar sistem yang disediakan oleh pengelola, dan juga jangan untuk memilih kurir yang disediakan oleh penjual, tapi memilih kurir yang disediakan secara langsung oleh aplikasi. Dengan begitu kita tidak akan tertipu dengan jebakan para penjual atau modus penipuan yang serupa. Demikian dari Jakarta, Shani Alatas dan juru kamera Iqbal, tim liputan CNBC Indonesia.